Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO akan memberikan tips bagi teman-teman yang mengalami cedera sakit pinggang atau istilahnya HNP, LBP, piriformis syndrome maupun HNP. Ini banyak yang mengalami cedera tersebut. Yang jelas adalah penyebab dari sakit pinggang atau HNP ini ada dua faktor yang pemicu yang utama. Yang pertama adalah jatuh, bisa jatuh terduduk, terpelanting, jatuh dari kecelakaan atau yang lainnya. Yang kedua adalah penyebab dari angkat beban. Aktivitas biasanya angkat beban ini sering dialami pada atlet-atlet atau penghobi angkat besi. Gerakan deadlift ini sering banyak mengalami cedera HNP atau cedera saraf kejepit. Hati-hati dengan saraf kejepit ini, bila parah bisa mengakibatkan kelumpuhan, bisa mengakibatkan sakit berkepanjangan, bisa mengakibatkan kerusakan saraf. Nah, saran saya bagi teman-teman yang mengalami cedera HNP maupun saraf kejepit, saya akan berikan tips atau gerakan-gerakan untuk mengurangi rasa sakit, memulihkan kasus HNP. Biasanya HNP ini yang dirasakan ini, contohnya ini adalah ini saraf sciatica ini, ya, dari ini sepanjang pinggang ke bawah ini sakit. Ini dari duduk sakit, berdiri sakit, aktivitas serba sakit. Ini yang kedua ini. Yang sebelah kanan ini yang rasa kaku, mati rasa. Ini yang sering dialami saraf kejepit maupun yang namanya HNP. Bila sakit ini dirasakan, ini saya contohkan adalah hasil MRI. Ya, hasil MRI-nya seperti ini. Inilah yang menyebabkan sakit. Jadi bulding ini atau cincin alunus ini yang menekan saraf sciatica. Ini saraf sciatica ini ya. Ini. Jadi bagaimana cara mengurangi rasa sakit ini, yaitu dengan latihan-latihan penguatan atau dengan stretching. Berikutnya ada di YouTube saya itu juga ada terapi di kolam renang, itu sangat efektif juga. Nah, sekarang saya akan berikan bentuk-bentuk latihan stretchingnya. Nah, ini adalah peraga saya, namanya Mas Muhammad Nadif. Nah, ini peraga saya. Sekarang akan dicontohkan yang pertama, ya. Yang pertama stretching yang dilakukan seperti ini. Ya, pertama ambil napas, atur napas pelan dulu, ya. Jadi dirasakan pada saat melakukan stretching ini harus konsentrasi pada otot yang dilatih ini. Kaki ini harus lurus, tidak boleh gini. Ya, harus lurus, harus begini. Contohnya adalah ini, gerakan ke depan, ya, lurus. Ini lurus, ya. Jadi sampai titik sakit, ya, sampai titik sakit berhenti menghitung sampai 8 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, cium lutut kanan. Oke. Ini dihitung sampai 8. Ya, 8 detik. Ya, 8 detik. Jangan 1 2 3 4 5 6 7 8. Bukan itu, tapi 8 detik, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8. Contoh menghitungnya seperti ini. Jadi dilakukan kanan dan kiri, ya, ini sama kakinya, ya, kakinya dipegang. Nah, ini jadi kakinya menghadap ke atas, ya, tidak lurus. Contoh yang lurus, ya, yang kurang efektif, ya, bukan nggak benar, kurang efektif. Ini ditarik, dirasakan adalah otot hamstringnya dan otot latimus dorsinya, bukan latimus dorsi, gastrocnemiusnya. Jadi otot hamstring dan gastrocnemiusnya itu tertarik seperti ini.
Oke, gerakan berikutnya adalah ini. Ya, dilakukan seperti ini. Ya, sampai titik sakit, jangan cepat-cepat mengganti gerakannya. Ya, ini 5, 6, 7, 8. Ya, ganti kebalikannya. Ya, ini 1 kali 8 ya. Jadi 8 hitungan. Jadi 5, 6, 7, 8. Oke, gerakan berikutnya adalah ya, kaki lurus. Ya, kaki lurus disilangkan. Kaki silangkan. Ya, seperti ini ya. Ya. Ini kakinya silang. Jadi ini sikunya mendorong ya. Ini sikunya mendorong. Ya, mendorong. 5, 6, 7, 8 bergantian. Oke, ya, ini sikunya mendorong. Ini tegap ya, tegap. 5, 6, 7, 8. Oke. Berikutnya adalah ini ya. Kaki seperti ini. Dirasakan ototnya ya. Ini menekan ke bawah, sikunya menekan ke bawah. Ya, ini. Ya, tekan ini. Ya. 1 tegap, tubuhnya tegap. 1, 2, 3 sampai 8 hitungan. Berikutnya ini diangkat ya, ini atur napas ya, konsentrasi pada otot ini gluteusnya dan pinggangnya. 1, 5, 6, 7, 8. Oke, berikutnya dengan posisi tidur. Ya, ini. Ya, angkat kakinya, ingat ya, ini. Ini kaki ini harus menghadap ke atas ini, ya. Ini kaki ini kalau bagus lagi berpasangan, ya. Contohnya berpasangan seperti ini. Ya, ini. Ya, ini. Ya, dorong. Ya, ini dorong ini. Ya. Sampai titik maksimal. 1 sampai titik maksimal baru menghitung. 5, 6, 7, 8. Ini dilakukan kalau misalkan sendiri bisa dibantu dengan handuk ini. Ya, ini. Dengan alat diangkat. Ya, ini ditarik sendiri. Bila nggak ada teman di seperti ini harus nempel. Diangkat ya. 1 ini. 5, 6, 7, 8. Ini dilakukan kanan dan kiri. Ya, dilakukan kanan dan kiri ya. Dilakukan kanan dan kiri. Nah, ini lebih efektif dengan berpasangan. Ini ya. 5, 6, 7, 8. Oke, berikutnya adalah ini. Ya. Bisa dilakukan sendiri ya, sendiri seperti ini, dilipatkan ya, dilipat ya, lebih bagus lagi didorong ini. Ya, ini kaki ini yang ditekuk ini yang paling terasa sakit, dibantu dorong. 5, 6, 7. Oke, dilakukan kanan dan kiri supaya balance ini ya. Jadi tangannya masuk seperti ini ya. Ini. Dorong lagi 5, 6. Oke. Alternatifnya yang lain bisa dilakukan seperti ini. Ya. Itu kakinya ya, bisa sendiri seperti ini. Nah, ini. Ya, dilakukan seperti ini. Ya. 5, 6, 7, 8. Oke, kanan dan kiri. Oke. 5, 6, 7, 8. Oke, berikutnya gerakan berikutnya ini ya, ini dorong. Ini dorong. Ya, ini dorong, kakinya seperti ini dorong. Ini ya, ini. 5, 6, 7, 8. Ini bisa dibantu dengan seperti ini. Ya, ini dorong. 5, 6, 7, 8. Jadi hitungannya saya ambil 5, 6, 7, 8. Harusnya 8 hitungan. Dilakukan dan kanan dan kiri. Berikutnya ini ya. Kaki seperti ini, buka. Ini ya. Ini. Ya, ini ditahan setiap maksimal menghitung. 1, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau misalkan sudah nggak kuat, stop ya, menghitung. Ini. Berikutnya bisa dilakukan seperti ini. Ya, sendiri. Nah, ini. Dilakukan sendiri. Ini harus nempel. 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang dilakukan ini. Ya, dilakukan sendiri. Ini putar ke sana. Ya, ditarik ini. Ini tarik, ini tarik, ini tarik. Nah, ini tarik. Ah, ini. Ya. 5, 6, 7, 8. Dilakukan kanan dan kiri. Oke, contohnya yang kiri. Nah, seperti ini. Ya, ditarik seperti ini. 5, 6, 7,
8. Oke, berikutnya apa yang lakukan? Berikutnya kaki tekuk, ya, kaki tekuk seperti ini. Ini dorong ke sana. Ini hampir sama yang pertama tapi gini. Nih, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang begini seperti ini didorong. Ini dengan bantu orang lain seperti ini. Ini terasa ini. 1, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang berikutnya adalah gerakan tengkurap. Ya, bila ada teman lakukan seperti ini, ya, ini. Ya, ini. Ini tarik ke sana gini. Ya, tarik ini. Nih. 1, 2, 3, 4. Ya, sekali lagi ini kalau ada teman seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini tekan, ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kakinya seperti ini ditekan. Oke ya, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, berikutnya lagi apa? Ya, sekarang ya, miring. Nah, ya, ini diangkat sendiri, ini diangkat. Ya, ini tarik sendiri. Ya, ini. Apa bagus lagi didorong dengan ini. Ya. 5, 6, 7, 8. Kebalikannya. Ya, ini diangkat. Ya, ini. 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang di belakang ya, yang bertengkurap lagi, ini diangkat dua-duanya, satunya ini tarik sana. Ya, lurus ini. Ya, ini. Tangan saya nggak kuat, terlalu besar ini. Pokoknya diangkat ini, kakinya diangkat. Ya, ini diangkat. Ini. Sekarang lakukan sendiri, coba diangkat sendiri. Ya, nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kebalikannya. Oke, ya. Ini 1, 2. Bagus lagi dibantu seperti ini. Nah, ini bagus ini. 5, 6, 7. Nah, itu lebih bagus lagi. Ini tadi ini tadi sedikit contoh bentuk-bentuk stretching. Ya, bentuk-bentuk stretching bagi teman-teman di rumah maupun di luar sana yang mengalami cedera HNP. Ya, ini memang menyiksa, sangat menyiksa. Ya, tapi hati-hati, jangan lakukan bila mengalami cedera HNP. 5 ini harus perlu diperhatikan. 1, hindari stres. Tidak boleh stres. Ya, hindari kecapean kerja, hindari kecapean fisik, hindari jatuh, duduk maupun terpelanting, dan 5, hindari bersepeda. Ini akan memicu cedera-cedera HNP yang lebih berat lagi. Yang utama adalah ini, stres, harus bisa mengontrol stres ini. Ya, stres, kecapean kerja, kecapean fisik olahraga, hindari angkat beban, ya, lompat-loncat, ini hindari. Yang kelima, usahakan atau jangan sampai jatuh lagi. Yang kelima, yang terakhir adalah bersepeda, hati-hati. Karena gerakan yang ini adalah pemicu-pemicu daripada sakit pinggang atau HNP. Sekali lagi, sakit pinggang ini tidak ada obatnya kecuali bisa dengan medis, bisa dengan terapi. Ya, obat minum cuma anti nyeri. Yang bisa menyembuhkan adalah diri sendiri, yang bisa membuat parah adalah diri sendiri. Hindari pemicunya, mudah-mudahan akan terselamatkan. Jadi hati-hati dengan pemijatan. Banyak kasus di tempat saya di MCO, kesalahan-kesalahan pijat di bagian tulang belakang sehingga mengakibatkan cederanya bertambah parah. Mudah-mudahan info ini bisa membantu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.